Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petrus Tamba, NIM 120170127. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar PKS saya, yaitu membuat program. Adapun program yang saya buat yaitu dari mata kuliah matematika dan juga fisika. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan flowchart dari program yang saya buat, yaitu matematika. Jadi program yang saya buat adalah untuk mencari debit air, volume, dan waktu yang dibutuhkan air untuk memenuhi suatu wadah tertentu. Jadi di sini apabila program dimulai, program akan meminta kita untuk menginputkan n. N yang dimaksud di sini adalah jumlah percobaan yang dilakukan, dan di sini ada float, tipe data float dengan variabel QRIN, VRIN, TRIN, sum Q, sum V, dan sum T. Jadi di sini program akan meminta kita untuk menginputkan nilai yang ingin kita cari, yaitu nilai Q. Q adalah debit air, V adalah volume, dan T adalah waktu. Jadi di sini ada percabangan for, dan di sini apabila kita menginputkan Q, program akan meminta kita untuk menginputkan nilai V dan meminta kita untuk menginputkan nilai T juga. Jadi program akan mengeksekusi dengan rumus Q sama dengan V per T, dan di sini juga saya membuat untuk mencari rata-rata dari beberapa kali percobaan yang dilakukan. Jadi di sini akan menampilkan output jumlah hasil perhitungan inputan yang dilakukan, rata-rata perhitungan di setiap percobaan. Jadi begitu juga dengan kita menginput, apabila kita menginputkan nilai V dan nilai T. Jadi apabila kita tidak menginputkan salah satu dari yang ketiga ini, atau dengan kata lain default, maka program akan langsung berakhir di N. Langsung saja kita ke program C++-nya. Nah, jadi di sini perkenalannya, di sini programnya ada program matematika dasar untuk menghitung debit air. Dari sini di baris keempat ada nama, NIM, dan TPB saya TPB31. Dan seperti biasanya untuk membuat suatu program dalam C++, terlebih dahulu kita menginputkan include yourstream and using namespace std sebagai pendeklarasian dalam program-program yang kita buat. Jadi di sini ada integer main dan char bagian. Nah, jadi char ini adalah saya menggunakan tipe data char dan dengan variabel bagian. Jadi di percobaan nanti saya akan menjelaskan bagaimana bagian ini berfungsi. Dan intn, n yang dimaksud di sini adalah seperti di flowchart tadi, n-nya adalah jumlah percobaan yang kita lakukan. Jadi di sini ada cout lagi di baris ke-14 dan 15 untuk perkenalan programnya. Misalnya kita melakukan suatu percobaan untuk menghitung debit air yang mengalir ke dalam suatu wadah. Nah, agar perhitungan yang kita lakukan lebih akurat, sebaiknya kita melakukannya lebih dari satu kali. Nah, ini hanya sebagai perkenalannya saja, dan juga ini di baris 17, 18, 19 perkenalan dari programnya saja. Nah, di baris ke-21 juga ada perkenalan programnya saja. Rumus yang digunakan yaitu Q sama dengan V per T, keterangan bahwa Q sama dengan debit air, V sama dengan volume, dan T adalah waktu yang dibutuhkan air untuk memenuhi suatu volume tertentu. Nah, di baris ke-28 di sini program akan meminta kita untuk menginputkan n. Jadi coutnya nanti berapa kali percobaan yang ingin Anda lakukan. Maka di sini kita menginputkan n. Nah, di baris ke-30 ada float, tipe data float ya, QRIN seperti yang saya jelaskan di flowchart tadi. Jadi di sini Q itu diarraykan ke jumlah n yang kita masukkan. Di sana sum Q sebagai jumlah dari Q yang kita masukkan nantinya, jumlah Q yang terhitung nantinya, dan sum V, sum T. Jadi di sini ada cout lagi, nilai apa yang ingin Anda hitung. Nah, di sini program akan meminta kita untuk menginputkan nilai yang ingin kita hitung. Misalnya kita menghitung nilai Q, V, atau T. Nah, di sini fungsi dari cara bagian yang saya maksudkan tadi, sein bagian. Nah, di sini saya menggunakan percabangan switch ya, switch dan case. Nah, di sini switch
bagian ini merupakan suatu variabel yang mewadahi dari 3 variabel yang saya masukkan di sini, key, v, dan t. Nah, apabila kita menginputkan key pada bagian sein ini, nilai yang ingin kita cari, maka program akan mengeksekusi percabangan yang ada di sini. Nah, di sini ada cout. Apabila kita menginputkan nilai key, program akan meminta kita untuk memasukkan nilai v dari setiap percobaan. Misalnya kita memasukkan n-nya tadi 2 kali, maka v yang kita masukkan dari setiap percobaan adalah harus ada 2. Nah, jadi di sini ada percabangan for inti sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, di sini maksud dari percabangan yang saya buat di sini adalah di mana i dimulai dari 0 dan i kurang dari n, dan i plus plus yang dimaksud di sini adalah untuk meneruskan dari program yang sudah ditetapkan di sini. Nah, di sini dibuat kembali di cout masukkan nilai v. Nah, di sini ada i plus 1 sehingga nantinya nilai v-nya akan sama dengan nilai n. Jadi di sini kita masukkan nilai v array n. Jadi v array n itu nilai v yang sudah diarraykan terhadap program yang ada di sini. Nah, setelah itu di baris yang ke-38 ada cout masukkan nilai t dari setiap percobaan. Sebenarnya sama saja seperti yang di atas ini, sehingga misalnya kita memasukkan jumlah percobaannya 2 kali, di sini juga kita akan masukkan nilai t dari setiap percobaannya. Masukkan nilai t-nya 2 kali juga. Nah, jadi rumus yang akan dieksekusi ini seperti ini. Key array i sama dengan v array i per t array i. Nah, seperti halnya nanti apabila kita mencari nilai key dari setiap percobaan, maka program akan menampilkan nilai key1, key2 dan key seterusnya, serta mengikuti dari program yang sudah dibuat. Maka di sini dipertegas kembali key sama dengan v per t agar penampilan dari programnya lebih menarik. Maka hasilnya adalah, nah, di sini ada kata break. Kenapa ada kata break? Apabila kita misalnya mencari nilai key dan ada di sini kata break, maka program akan langsung mengeksekusi program yang ada di sini. Nah, di sini nanti akan menampilkan data yang dihasilkan, key total. Di sini saya menampilkan sum key liter per jam dengan satuan liter per jam, key rata-rata, sum key per n dengan rumusnya seperti ini, key per n, jumlah key per jumlah percobaan dengan satuan liter per jam, dan v totalnya sum v yang sudah diprogramkan yang seperti yang di atas ini, dan t total. Nah, kenapa ada t totalnya? Karena pada program ini kita memasukkan sudah dikatakan tadi bahwa sebaiknya kita melakukannya lebih dari 1 kali agar percobaan yang kita lakukan lebih akurat, ya, dikatakan di sini. Nah, boleh juga kita inputkan nanti nilainya 1 juga, 1 kali. Nah, begitu juga apabila kita memilih v, program yang akan dijalankan adalah seperti ini. Program akan meminta kita untuk menginputkan nilai key dari setiap percobaan sesuai dengan jumlah n yang kita masukkan dan mengeksekusi percabangan seperti ini. INTI tujuan dari programnya adalah untuk mengikuti berapa banyak nilai n yang kita masukkan. Maka key yang kita masukkan sesuai dengan n yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan n-nya 2 kali, maka program akan meminta kita memasukkan nilai key-nya 2 kali juga.
Begitu juga dengan apabila kita memasukkan nilai T seperti ini. Dan pengeksekusian rumus-rumusnya seperti ini. TRI sama dengan V PRI per QRI, seperti yang sudah saya jelaskan di flowchart di sini. Nah, oke, supaya lebih jelasnya langsung saja kita compile and run ya. Nah, di sini penjelasannya ada, misalnya kita melakukan percobaan seperti yang sudah dijelaskan di programnya tadi. Misalnya kita melakukan percobaan untuk menghitung debit air yang mengalir ke dalam satu wadah. Agar perhitungan yang kita lakukan dapat lebih akurat, sebaiknya kita melakukannya lebih dari satu kali. Nah, di sini ada perkenalan programnya. Nah, di sini juga menjelaskan tentang rumus yang digunakan dan keterangan dari satuan-satuan yang saya buat di sini. Nah, di sini program akan meminta kita menginputkan jumlah berapa kali percobaan yang ingin kita lakukan. Misalnya kita melakukan kita ingin melakukan percobaannya 2 kali, kita menginputkan 2. Nah, di sini program akan meminta kita untuk menghitung, memilih antara Q, V, atau T dengan variabel yang ingin kita hitung gitu. Misalnya kita ingin menghitung nilai Q, kita enter. Nah, di sini program akan meminta kita memasukkan nilai dari V setiap percobaan. Di sini ada, kita melakukan percobaan 2 kali ya. Di sini juga program akan meminta kita menginputkan nilai V-nya 2 kali. Misalnya saya menginputkan nilai V-nya 6 ya, 6, V1 6, V2 8. Dan masukkan nilai T-nya T1 misalnya 2 dan T2-nya 4. Nah, di sini sesuai dengan program yang saya buat tadi, Q sama dengan V per T. Maka hasilnya adalah Q1 sama dengan 3 liter per jam dan Q2 sama dengan 2 liter per jam. Nah, di bawah ini ditampilkan lagi Q totalnya sebanyak 5 liter. Kenapa 5 liter? 3 tambah 2 sama dengan 5. Di sini adalah Q totalnya. Q rata-ratanya 5 per 2. Tuh, sesuai dengan rumus yang saya buat di programnya tadi. Dan Q totalnya 14 liter sesuai dengan ini yang kita masukkan, yang kita buat. 6 tambah 8 14. Dan T totalnya 4 jam, T rata-ratanya 2 jam sesuai dengan masukan yang kita buat di sini. Saya kira cukup jelas. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke program yang kedua. Di sini saya membuat program fisika dasar ya, tentang mencari hukum Newton kedua. Dan apabila program dimulai, di sini ada variabel yang saya lakukan, integer main dan intn, dan juga char elemen. Di sini program akan meminta kita menginputkan nilai n, berapa kali percobaan yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan array dari program yang saya buat. Di sini ada float, tipe data float dengan variabel f array n, m array n, dan variabel a, sum f, sum m. Nah, di sini ada percabangan lagi, ada percabangan for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus. Ngomong apa nggak jelas. Nah, di sini apabila kita menginputkan nilai F, program akan mengeksekusi dengan meminta kita menginputkan nilai A. Apabila kita lanjutannya ke sini, F sama dengan M kali A, ini adalah pengeksekusian dari rumus dari inputan yang kita lakukan, dengan dieksekusi dengan rumus F sama dengan M dikali A. Dan di sini juga diambil lagi rata-rata sum F per N. Nah, di akhirnya nanti outputnya jumlah total perhitungan elemen yang dicari
dan juga rata-ratanya. Begitu juga apabila kita menginputkan nilai M, program akan meminta kita menginputkan nilai A dan mengeksekusi inputan dengan rumus M sama dengan F per A dan min sama dengan sum F per N. Nah, dan juga selesai. Dan setelah ada outputan seperti ini, maka program akan selesai. Nah, apabila kita tidak menginputkan salah satu dari kedua variabel yang saya buat di sini, maka program akan langsung berakhir. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya. Nah, di sini ada program yang saya buat, fisika dasar tentang program C++ tentang hukum Newton kedua. Hukum di sini dipertegas lagi bahwa rumus hukum Newton kedua adalah F sama dengan M dikali A. Di sini ada program menampilkan nama saya, NIM, dan kelas saya di TPB 31. Seperti biasa, untuk membuat satu program dalam bahasa pemrograman C++, sini kita harus menginputkan include, iostream, dan using namespace std untuk mendeklarasikan program-program yang akan kita buat di dalamnya. Di sini ada tipe data integer dan tipe data char. Nah, di tipe data integer ini, di sini saya membuat variabel n, dan tipe data char ada variabel elemen. Di sini ada coutnya untuk menampilkan nama saya, NIM, dan kelas di apabila kita men-compile and run-kan program ini. Nah, di sini ada syarat lagi tentang bunyi hukum Newton kedua, bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada satu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, di sini ada menampilkan juga rumus hukum Newton kedua, F sama dengan M dikali A, untuk mempertegas tentang rumus dari program yang saya buat di sini. Nah, di sini program akan meminta kita untuk menginputkan nilai n, yaitu berapa kali pencarian yang ingin kita lakukan. Di sini kita akan menginputkan nilai n dengan tipe data yang di atas tadi, tipe data integer. Di sini ada tipe data float dari f array n, m array n, a, sum f, sum m, dan di sini ada syarat lagi, pilih salah satu elemen yang ingin Anda hitung, yang antara lain f atau m, dengan f adalah gaya, m adalah massa. Di sini ada syarat lagi, kamu menghitung nilai apa. Di sini kita menginputkan elemen di sini seperti elemen di sini adalah variabel untuk mewadahi dari variabel f dan variabel m. Nah, apabila kita menginputkan nilai f, cout akan meminta kita memasukkan nilai a, dan di sini kita harus memasukkan nilai a terlebih dahulu untuk masuk ke program selanjutnya. Di sini ada percabangan for dengan codingan seperti ini, i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Jadi di sini i dimulai dari 0, i kurang dari n, i plus plus. Jadi i kurang dari n, misalnya kita menginputkan nilai n nya 2, i kurang dari n. Tapi di bawah ini dipertegas, dibuat lagi cout masukkan nilai m, tetapi dengan syarat i plus 1 gitu. I plus 1, maka apabila i nya kurang dari n tadi ditambah 1, maka m nya i nanti akan sama dengan n. Nah, di sini kita menginputkan nilai m array i. Nah, kenapa m array i?
M yang akan kita masukkan akan sesuai dengan program yang kita buat di sini, yaitu tentang penyamaan jumlah M yang diminta dengan nilai N yang kita masukkan di awal. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk pendeklarasian rumusnya F array I sama dengan M array I dikali A yang kita masukkan di sini. Nah, di sini dipertegas kembali sum F sama dengan sum F tambah F array I, dan sum M sama dengan sum M ditambah M array I untuk menghitung jumlah dari F di setiap percobaan yang kita lakukan di sini. Nah, di sini di baris ke-42 akan menampilkan hasil dari perhitungan yang kita lakukan melalui program ini dengan percabangan seperti ini. INTI sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, seperti percabangan yang ada di atas ini. Cout, maka nantinya program akan menampilkan jumlah F nya sesuai dengan jumlah percobaan yang ingin kita lakukan dengan satuan Newton supaya lebih jelas. Nah, di sini ada break yang dibuat di sini untuk supaya program tidak mengeksekusi program-program yang ada di bawah ini, karena ini adalah program yang lain tidak sesuai dengan tidak sejalan lagi dengan program yang ada di atas ini. Nah, maka dia akan langsung ke sini untuk menampilkan total dari seluruh program, seluruh perhitungan yang kita lakukan. Nah, begitu juga dengan apabila kita memasukkan nilai M, maka program akan meminta kita untuk memasukkan nilai A, dan di sini kita akan memasukkan nilai A sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan dengan percabangan seperti ini. INTI sama dengan 4, INTI sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Nah, di sini sama saja seperti apabila kita memasukkan nilai F. Nah, di sini program nanti akan menampilkan akan meminta kita masukkan nilai F-nya lebih sesuai dengan jumlah percobaan yang kita lakukan. Nanti ada F1, F2 sesuai dengan jumlah N yang kita masukkan. Nah, di sini ada pengeksekusiannya dengan rumus-rumus yang saya buat di sini. M array I sama dengan F array I per A. Sum F di sini untuk mencari jumlah percobaan yang ingin kita lakukan. Nah, di sini juga akan menampilkan, maka hasilnya adalah untuk mempertegas dari program yang akan kita buat dengan penjelasan lagi tentang rumusnya M sama dengan F per A. Dan di baris ke-61 ini ada INTI sama dengan 0, dikurang dari 0, I plus plus. Di sini ada break default. Apabila kita tidak menginputkan salah satu dari kedua variabel yang sudah ditetapkan di sini, antara lain M dan F, maka program akan menampilkan pilihan tidak terdeteksi atau langsung saja masuk ke penyelesaian seperti yang saya jelaskan di flowchart tadi. Jadi di baris ke-70 sampai 74 ini ada cout-nya tentang
uh, menampilkan banyak data yang dihasilkan. F total dengan F totalnya dengan rumus sum F dengan satuan Newton, F rata-ratanya sum F per N, jumlah F nya tadi, F totalnya dibagi N, banyak percobaan yang kita lakukan dengan satuan Newton, M total, sum M. Nah, dengan kata lain, program ini akan menampilkan langsung dua variabel yang kita masukkan ke dalamnya. Nah, langsung saja kita compile and run supaya lebih jelas. Oke, di sini tadi saya ada inputan nama. Nah, di sini ada penjelasannya lagi untuk perkenalan programnya. Bunyi hukum Newton kedua, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada satu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumus hukum Newton kedua adalah F sama dengan M dikali A. Berapa kali percobaan yang ingin Anda lakukan? Misalnya kita melakukan percobaannya 3 kali ya. Langsung kita enter, pilih satu elemen yang ingin Anda hitung. Misalnya kita menghitung nilai F. Kita enter, masukkan nilai A. Misalnya kita masukkan nilai A-nya 5. Nah, di sini program akan meminta kita memasukkan nilai M-nya sesuai dengan nilai N yang kita masukkan. Di sini kita masukkan nilai N-nya 3 kali, maka di sini program akan meminta kita untuk memasukkan nilai M-nya 3 kali juga. Maka nilai M1 kita buat misalnya 6, nilai M2 7, nilai M3 8. Nah, di sini akan mempresentasikan hasil dari perhitungan yang kita buat. Nah, di sini dipertegas kembali bahwa rumus F sama dengan M dikali A. Maka sesuai dengan hasil yang ditampilkan di sini, F1 sama dengan 30 Newton. Bahwa rumusnya di sini adalah F sama dengan M dikali A. Kita coba hitung M dikali AM1 dikali A, 6 kali 5 sama dengan 30. Di sini M2 7 dikali 5 sama dengan 35, dan M3 dikali A, 8 dikali 5 adalah 40. Nah, di sini ditampilkan kembali, maka data yang dihasilkan adalah F totalnya 105 Newton. F totalnya adalah pentotalan atau jumlah dari F1, F2 dan F3. Di sini 30 tambah 35 tambah 40 sama dengan 105 Newton. F rata-ratanya 35 Newton. 105 Newton dibagi 3 adalah 35 Newton. M totalnya 21. Kita masukkan tadi M-nya M1 M1 6, M2 7, M3 8, 6 tambah 7 tambah 8 adalah 21. M rata-ratanya 7 kg. 21 dibagi 3 7. Saya kira cukup jelas. Untuk mempersingkat waktunya, saya langsung saja saya akhiri presentasi yang saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.